Bab 1701, Janjizi. Setelah mengatakan ini, Wu Jizi mengambil tindakan secara langsung, dan diagram Tai Chi yang indah menutupi langit dan matahari, dan langit penuh dengan niat membunuh, menghantam Li Chen-he. Senior. Li Chen-tian masih ingin menghentikannya, namun didorong oleh Wu Jizi dengan backhand-nya. Di sisi lain, Li Chen-he tidak peduli sama sekali, bahkan menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia memandang Wu Jizi yang marah dengan tenang dan berkata dengan marah, "Orang tua, akan lebih baik jika aku membunuhmu juga. Kamu mencari kematian." Wu Jizi sangat marah dan langsung mengendalikan Tai Chi Tu untuk menghancurkannya. Li Chen-he juga menggerakkan tangannya dalam sekejap, dan energi naga kekaisaran terkondensasi menjadi naga asli yang mengaum dan mengaum. 77 atau 49 naga asli semuanya memamerkan gigi dan cakarnya, dan bergegas menuju Wu Jizi dari segala arah dalam sekejap. Wu Jizi berteriak keras, dan diagram Tai Chi bersinar terang, menghalangi sinar matahari. Dia adalah orang kuat di puncak transformasi dewa yang bunuh diri dengan pisau. Diagram Tai Chi yang megah berputar, memancarkan kekuatan misterius dan perkasa, dan langsung memblokir serangan 49 naga sungguhan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Wu Jizi layak menjadi orang kuat di generasi tua. Tidak peduli seberapa kuat Li Chen-he, aku khawatir dia masih menderita kebencian. Ya, meskipun Li Chen-he ini luar biasa kuat, dia terlalu sombong. Dengan cara Sekte Janji melakukan sesuatu, dia pasti akan membayarnya dengan darah. Kita tidak tahu kapan Raja Dong Huang akan muncul. Di antara hadirin, banyak biksu mulai berbicara. Aiden, Master Sekte Taiyin, Xing Wuya, Hao Weiren, Mo Ying, dan lainnya semuanya menyaksikan pertempuran itu. Sepertinya para biksu di bidang bintang ini tidak bisa dianggap remeh. Hao Weiren menghela nafas. Bagus. Xing Wuya tampak penuh teka-teki dan berkata, orang tua ini bunuh diri dengan pisau. Meskipun dia gagal menjadi abadi, dia telah berlatih keras di puncak para dewa selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempurnya harus jauh lebih unggul dari para dewa. Rata-rata biksu di puncak para dewa. Saya khawatir ini jauh lebih kuat dari Anda dan kami. Ya. Kakak beradik Xia menjelaskan, ketika mereka masih muda, yang pertama dari 8 kekuatan besar semuanya adalah jenius yang unik di antara 10.000 di wilayah bintang Sungtian. Bakat mereka sangat bagus. Setelah bertahun-tahun, meskipun mereka bunuh diri dan tidak pernah menjadi abadi, makhluk tingkat abadi tidak. Ketika terjadi kesalahan, mereka tidak terkalahkan. Belum tentu. Aiden berkata dengan tenang, saya pikir orang tua ini mungkin akan kehilangan nyawanya di tangan Li Chen-he. Kakak Su, kenapa kamu berkata begitu? Xia Ying bertanya dengan bingung, meskipun Li Chen-he sangat kuat dan telah mengembangkan energi naga kekaisaran sedemikian rupa, senior Wu Jizi bahkan lebih kuat. Menurut Anda mengapa Li Chen-he bisa menang? Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kita akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Pada saat ini, kekuatan suci Wu Jizi sangat terguncang. Dia menekan seluruh penonton dengan diagram Tai Chi-nya, menutupi langit dan matahari dengan niat membunuh. Dia memblokir serangan 7 atau 49 naga asli dalam satu gerakan, menyebabkan A terkejut. Namun, Li Chen-he tampaknya tidak peduli, karena semua ini tampaknya sesuai harapannya. Orang tua, nikmati saat-saat terakhirmu. Tiba-tiba, Li Chen-he berteriak keras, momentumnya meningkat tanpa batas, mendekati dan bahkan melampaui Wu Jizi. Apa? Ini tidak mungkin. Apakah Li Chen-he telah mencapai tahap bunuh diri? Bagaimana dia bisa mencapai kondisi seperti itu ketika dia masih sangat muda? Dalam sekejap, banyak orang kuat terkejut dengan perubahan Li Chen-he, dan mereka semua berseru kaget. Tetapi Li Chen-he sepertinya tidak memiliki batas, momentumnya masih meningkat, dan bahkan ada sedikit hukum abadi yang menyebar di udara. Semua orang terkejut. Mungkinkah Li Chen-he akan mengambil risiko menembus batas tubuh manusia dan menjadi abadi dalam sekejap? Setelah Anda menjadi abadi, formasi pembunuhan abadi akan terpicu secara instan. Setelah formasi pembunuhan abadi diaktifkan, makhluk tingkat keabadian sejati manapun akan hancur. Pemimpin Sekte Wuji juga tergerak oleh hal ini. Dia harus mengakui bahwa Li Chen-he memang cukup kuat, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kualifikasinya bisa dikatakan tak tertandingi sepanjang sejarah. Di usia muda ini, saya sudah mencapai level mereka, tapi itu belum cukup. Melihat momentum Li Chen-he semakin mendekati momentumnya dan masih meningkat tanpa batas, Wu Jizi terkejut, bukankah orang gila ini takut dengan formasi pembunuhan abadi dan ingin secara paksa menjadi abadi? Banyak orang kuat yang khawatir tentang momentum Guru Wuji saat ini terlalu menakutkan. Diduga dia telah melampaui pembangkit tenaga listrik puncak yang bunuh diri, dan masih semakin kuat. Semua orang tercengang dan bingung. Jika ini terus berlanjut, apakah Li Chen-he benar-benar menjadi abadi? Tak seorang pun di antara penonton yang bisa mengerti, hanya Aiden di antara penonton yang menyadari sebuah petunjuk. Dia menjalankan mata gunturnya dan dengan jelas melihat ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuh Li Chen-he. Jiwa tersebut sepertinya telah terluka parah, namun tetap tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik asli jiwa tersebut adalah makhluk yang setingkat dengan dirinya. Mereka adalah makhluk nyata di alam keabadian. Jadi begitu. Aiden tiba-tiba menyadari, dan pada saat itulah dia akhirnya mengerti.
Li Chen He ini memiliki dua jiwa dalam satu tubuh, dan ada juga sisa jiwa dari makhluk tingkat keabadian sejati yang hidup di lautan kesadaran, itulah sebabnya dia menjadi begitu kuat. Saya khawatir orang tua ini akan mati sekarang. Aiden menghela nafas. Benar saja, momentum Li Chen He berhenti ketika mencapai batasnya. Ia dikelilingi oleh jejak kekuatan yang menakutkan, seperti hukum yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukan kekuatan abadi sejati, tapi jelas bukan kekuatan Dewa Puncak. Wajah pemimpin Sekte Wujizi menjadi gelap, dan dia merasa cukup khawatir. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa menyelamatkan wajahnya dengan menekan Li Chen He dengan seluruh kekuatannya. Orang gila, aku akan menggunakan metode abadi tertinggi dari Sekte Janji untuk menekanmu selamanya hari ini. Aku akan datang menjemputmu secara langsung pada hari ayahmu keluar dari kurungan. Teriak Wujizi dengan marah dan menggerakkan tangannya dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi sosok Wujizi, yang merupakan teknik rahasia mirip dengan metode pemindahan jiwa. Setiap klon memiliki 1/10 kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Pada saat ini, niat membunuh melonjak di setiap klon Wujizi, membentuk tampilan diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi ini berkomunikasi dengan seluruh langit dan segala cara, dan penting untuk mengerahkan kekuatan segala cara untuk menekan Li Chen He dalam satu gerakan. Rambut panjang Li Chen He menari dengan liar, dan tubuh kurusnya dipenuhi aura pembunuh yang menakutkan. Dia melirik klon di seluruh langit, dan kemudian berkata dengan nada menghina, "Pak Tua Wujizi, kamu telah mengecewakan pangeran ini." Saat dia berbicara, Li Chen He menggerakkan tangannya, dan energi naga kekaisaran muncul kembali. Kali ini, dengan dia sebagai pusatnya, seekor naga raksasa muncul. Hanya dengan auman naga raksasa, energi mengerikan menyebar seperti banjir, dan semua klon Wujizi hancur. Tubuh asli Wujizi harus dipaksa keluar, terlihat sangat malu. Kemudian, naga raksasa itu meraung seolah-olah hidup, mengandung energi yang sangat besar, dan menukik ke bawah Wujizi. Wujizi terkejut. Diagram Tai Chi yang besar mencoba menekan naga itu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Tai Chi itu langsung dihancurkan oleh cakar naga itu, dan Wujizi terbang mundur. Metropolitan. Master lain dari Sekte Janji berteriak khawatir. "Orang tua, mari kita mulai denganmu." Li Chen He berteriak, mengendalikan naga raksasa itu untuk membuka mulutnya yang besar, dan memancarkan aliran energi naga kekaisaran, langsung merobek Master Sekte Wuji menjadi beberapa bagian. Bab 1702, Keabadian Palsu. Meskipun Master Sekte Janji sangat kuat, tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan naga. Dia langsung terkoyak dan jiwanya keluar. "Kakak kedua, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini." Li Chen Tian berteriak, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Jika dia menyerah di sini, mungkin ada peluang perbaikan ketika ayahnya kembali, tetapi jika dia benar-benar membunuh Master Sekte Janji, semuanya tidak akan bisa diubah. Tapi Li Chen He mengabaikan Li Chen Tian sama sekali dan mengulurkan sepasang tangan besar untuk meraih jiwa Master Sekte Wuji. "Junior, kamu." Pemimpin Sekte Janji terkejut. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Li Chen He, dan dia membuka mulutnya untuk menelan jiwa Master Sekte Wuji tanpa ragu-ragu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Metropolitan. Biksu lain dari Sekte Janji meraung dan bergegas maju dalam sekejap. Orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya juga tercengang. Tepat pada waktunya, Li Chen He mencibir lagi dan lagi, dia mengendalikan naga itu lagi dan meraung, bergegas menuju para biksu Sekte Janji. Di bawah pengaruh naga raksasa, sebagian besar biksu dari Sekte Janji terbunuh atau terluka dalam sekejap, dan hanya segelintir master terkuat di puncak transformasi dewa yang bergegas keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Chen He begitu kuat, bahkan Wujizi pun mati secara tragis di tangannya. Amitabha. Pada saat ini, nyanyian Buddha yang keras terdengar. Segera setelah itu, cahaya Buddha muncul di seluruh langit, dan Sang Buddha dari kerajaan Buddha Gurun Barat bergegas keluar. Sang Buddha mengatupkan kedua tangannya, dan di belakangnya ada para Buddha di surga bernyanyi, dengan khusyuk dan sakral. "Donor, apakah kamu akan melakukan pemusnahan hari ini?" Sang Buddha memandang Li Chen He dan bertanya dengan tenang. Li Chen He memandang ke arah Sang Buddha yang perkasa dan berkata dengan niat membunuh, "Hari ini, tidak ada yang bisa pergi." Karena itu, Li Chen He mengendalikan naga raksasa itu untuk membunuh Sang Buddha. Naga raksasa itu meraung, mengulurkan cakar naganya yang besar dan mengayunkannya ke arah Sang Buddha. Sang Buddha tenang dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya Buddha. Mantra Buddha muncul di udara, berubah menjadi karakter emas besar, berputar dan menekan Li Chen He. Namun tak satu pun dari cahaya dan mantra Buddha ini yang dapat menghentikan naga raksasa itu. Kekuatan serangan Ki Naga Kekaisaran begitu kuat sehingga bahkan cahaya Buddha dan mantra Buddha pun tidak dapat dihalangi, dan semuanya hancur. Sang Buddha terkejut dan terus melantunkan Dharma. Di belakangnya, para Buddha yang telah meninggal muncul satu demi satu. Berputar di sekelilingnya, relik muncul satu demi satu, memancarkan kecemerlangan yang sebanding dengan matahari. Agama Buddha berbelas kasih dan ingin menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi relik tersebut terus-menerus menghabiskan energi naga kekaisaran. Li Chen He tertawa liar, dan kekuatan melebihi puncak transformasi ilahi mengalir melalui ujung jarinya. Tiba-tiba,
dia menggerakkan tangannya lagi, langit bergemuruh, dan kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Sang Buddha dan para kultivator lainnya yang berada di puncak transformasi spiritual mereka adalah orang pertama yang merasakannya, dan mereka semua memandang ke langit dengan ngeri. Saat berikutnya, tubuh Buddha tiba-tiba hancur, dan cahaya Buddha kemasan keluar dari tubuh bagian dalamnya. Sang Buddha akhirnya mulai panik dan buru-buru melafalkan Dharma Buddha dalam upaya untuk memperbaiki tubuh emas abadi, tetapi tidak ada gunanya. Semua orang terkejut dan memandang Li Chen-he dengan ketakutan. Li Chen-he tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan sekali lagi menggunakan Imperial Dragon Key. Naga menakutkan itu membentang di langit dan menyelimuti segalanya. Seluruh dinasti diselimuti oleh naga, bumi retak, dan banyak bangunan kuno mulai runtuh. Li Chen-he, apa yang ingin kamu lakukan? Li Chen-he, apakah kamu harus melawan kami semua? Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Semua orang bingung dan merasa ada kekuatan misterius di langit yang mengincar mereka. Li Chen-he tidak menanggapi, dia dikelilingi oleh energi naga kekaisaran yang kejam, dan tubuhnya memancarkan dua sinar cahaya dengan warna berbeda. Salah satunya adalah kecemerlangan energi naga kekaisaran, dan yang lainnya adalah cahaya hitam. Dua warna cahaya berbeda bersinar dengan dua aura yang sangat berbeda, dan seluruh dinasti sepertinya terhalang. Emas, kayu, air, dan api, penjaga dari 4 seri mematuhi perintah. Yang mulia, tolong beri saya instruksi Anda. Segera, kapten dari 4 penjaga besar, perisai emas, roh air Jupiter, dan api-api, bergegas keluar dan semuanya berlutut di tanah. Li Chen-he melambaikan tangannya dan berkata, siapkan formasi. Seperti yang kamu perintahkan. Kapten dari 4 rangkaian penjaga merespons secara serempak. Kemudian mereka berempat mulai berkultivasi dengan seluruh kekuatan mereka, dan dengan perintah, keempat penjaga bergegas keluar dengan sejumlah besar anggota pengawal tingkat puncak, menutup seluruh kota kerajaan. Dalam sekejap, seluruh kota kerajaan memiliki 4 atribut kekuatan yang menjulang ke langit, penuh dengan niat membunuh. Kakak kedua, tolong bantu aku secepatnya. Apakah kamu berencana memberontak? Li Chen-tian juga menyadari ada yang tidak beres saat ini. Adiknya sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Diam. Li Chen-he dengan marah memarahi, kamu pecundang, apa yang lebih baik dariku? Kakak kedua, kamu. Li Chen-tian tidak mengerti alasannya dan menegur dengan marah, kakak kedua, hari ini adalah konferensi diskusi Dao. Apa yang kamu lakukan benar-benar mengecewakan. Ketika ayahku kembali, aku pasti akan menghukummu dengan berat. Hahaha. Li Chen-he tertawa acuh tak acuh. Dia berdiri tegak, dengan aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh kurusnya. Hari ini, saya akan menggunakan formasi pemurnian abadi untuk menyempurnakan sepenuhnya semua orang yang hadir, membantu saya menerobos belenggu langit dan bumi dan mencapai status keabadian semu. Saat itu, saya akan menjadi satu-satunya di wilayah bintang Songtian. Saat dia berbicara, pemimpin penjaga 4 baris telah mengatur formasi. 4 cahaya terang melesat ke langit, dan hanya ada celah di tengahnya. Itu awalnya milik penjaga bumi, tapi penjaga bumi selalu setia kepada pangeran tertua Li Chen-tian. Oleh karena itu, posisi sentral saat ini dijaga oleh Li Chen-he sendiri. Entah kapan, di sudut dinasti, ada pilar tembaga yang menjulang. Tanda kuno terukir di pilar tembaga, memancarkan kekuatan yang membuat takut para biksu puncak yang bunuh diri. Peri palsu. Semua orang terkejut, tidak ada yang menyangka Li Chen-he begitu ambisius. Yang abadi palsu tidak seperti yang abadi, juga bukan sisa dari yang abadi. Kekuatannya berada di atas puncak inkarnasi, sebanding dengan keabadian sejati, tetapi tidak akan menyentuh formasi pembunuhan abadi. Selama berabad-abad, banyak orang berkuasa di wilayah bintang Songtian telah mencari cara untuk menjadi makhluk abadi semu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Tanpa diduga, Li Chen-he telah merencanakan ini sejak lama. Dia ingin memurnikan semua biksu yang hadir, terlepas dari kekuatan atau kelemahannya, dan menyerap jiwa banyak biksu untuk mencapai status abadi semu. Ini sungguh mencengangkan. Baru pada saat itulah banyak biksu memahaminya. Tidak heran Li Chen-he berani menjadi begitu sombong. Li Chen-he, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Master Sekte Xuan Huang bergegas keluar dan memarahi dengan marah. Anak muda bodoh, kamu hanya angan-angan. Kamu sendiri yang ingin menyempurnakan kami. Kepala keluarga Ji juga tewas. Segera setelah itu, kepala keluarga Feng, pemimpin klan Wu, dan penguasa Sekte Feixian semuanya berdiri. Kecuali Master Sekte Janji, yang hancur secara fisik dan mental, 8 kekuatan besar lainnya berdiri. Para master dari 8 kekuatan besar ini mewakili kekuatan tempur terkuat di wilayah bintang Songtian, ditambah master tingkat tua di sekte mereka, serta beberapa sekte tersembunyi, dan pembudidaya biasa yang kuat semuanya keluar dengan marah untuk membunuh mereka. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, tapi Li Chen-he tidak peduli sama sekali. Raja Dong Huang, jika kamu tidak muncul lagi, kami akan menghancurkan kota kerajaanmu dan membunuh ahli warismu. Master Sekte Xuan Huang meraung. Bab 1703, menyempurnakan pahlawan. Mereka tidak memandang rendah Raja Dong Huang, namun takut akan kekuatannya. Raja Dong Huang sudah terkenal sejak lama.
Ketika dia masih muda, dia tak terkalahkan dan mengalahkan semua lawan tak terkalahkan di benua kuno ini. Namun masih belum ada tanggapan. Para penjaga dari 4 seri memblokir kota kerajaan dan membentuk formasi 5 elemen. Ada formasi pemurnian abadi yang menakutkan di luar formasi 5 elemen. Orang-orang kuat ini sama sekali tidak takut dengan formasi 5 elemen, tetapi takut dengan formasi pemurnian abadi di luar. Kakak kedua, mundurlah dari tepi jurang, masih terlambat untuk kembali sekarang. Li Chentian juga marah, namun dia yang sudah keras kepala masih berusaha membujuk Li Chenhe sampai sekarang. Yang Mulia, jangan buang waktu Anda. Yang Mulia sudah merencanakannya sejak lama. Bagaimana dia bisa berbalik setelah mendengar beberapa patah kata dari Anda? Pemimpin penjaga bumi, Earthwalker, menghela nafas. Adikku yang kedua baru saja dirasuki setan. Aku yakin ketika ayahku kembali, dia akan menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk mengusir roh jahat di dalam dirinya. Li Chentian masih menolak menyerah. Yang Mulia. Earthwalker sedikit terdiam dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa penjaga dari 4 elemen logam, kayu, air, dan api bersama-sama membentuk formasi pembunuhan 5 elemen, dan bahkan kamu berada dalam formasi tersebut, dan kamu juga menjadi sasaran pencekikan. Setelah mengatakan ini, Li Chentian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan memang itulah masalahnya. Formasi pembunuhan 5 elemen menutupi segalanya kecuali celah di tengah, tetapi dijaga oleh Li Chenhe sendiri. Terlihat bahwa Li Chenhe berencana membunuh dan memurnikannya sejak awal. Kakak kedua, karena kamu keras kepala, jangan salahkan kakak laki-laki karena kejam. Li Chentian berteriak dengan marah, dan dengan tangannya bergerak, energi naga kekaisaran muncul kembali, membentuk naga asli yang mengaum ke arah Li Chenhe. Limbah. Li Chenhe sangat meremehkan kakak tertuanya dan hanya meninju naga asli yang melompat ke bawah. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan naga raksasa itu dalam satu gerakan, dan kemudian membuat Li Chentian terbang menjauh. Melihat pemandangan ini, banyak biksu yang datang untuk menonton juga panik, dan mereka semua diselimuti oleh barisan pembunuhan yang tak terlihat. Para biksu ini mulai melarikan diri ke segala arah, berharap bisa keluar dari formasi pembunuhan 5 elemen. Namun, setiap momen sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan 5 elemen. Begitu jiwa keluar, ia langsung ditelan oleh formasi pemurnian abadi di sekitarnya. Bahkan terlihat dengan mata telanjang semua orang bahwa segera setelah formasi pemurnian abadi selesai memurnikan jiwa biksu, itu diubah menjadi aliran energi murni, yang ditelan oleh Li Chenhe di tengah formasi pembunuhan 5 elemen. Ini adalah konspirasi mengejutkan yang telah direncanakan sejak lama. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan ketidaksiapan semua orang di konferensi diskusi Tao untuk membuka susunan pemurnian abadi dan memurnikan semua biksu. Cara ini sangat keji hingga menimbulkan kemarahan publik. Sang Buddha, penguasa keluarga Ji, penguasa keluarga Feng, kepala klan Wu, penguasa sekte Feixian, penguasa sekte Xuan Huang, dan orang-orang kuat yang tersisa dari sekte Janji mengambil tindakan secara kolektif. Pada saat ini, semua orang tidak lagi peduli tentang rasa malu, dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Li Chenhe bersama-sama. Namun, Li Chenhe menjaga pusat formasi pembunuhan 5 elemen dan tidak takut sama sekali. Menghadapi pengepungan dari semua orang kuat, dia tetap tenang, dan bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bayangan hitam adalah sisa jiwa, tapi memancarkan aura yang melebihi batas menjadi dewa. Hanya sedikit saja yang membuat takut orang-orang kuat ini. Beberapa pancaran kekuatan yang cukup untuk menghancurkan galaksi kecil diledakkan ke arah Li Chenhe pada saat yang sama. Momentum Li Chenhe meroket, dan dia dikelilingi oleh garis-garis Imperial Dragon Ki, yang berubah menjadi auman naga sungguhan. Tetapi tidak mampu menahan serangan gabungan dari banyak orang kuat, naga asli yang diubah dari energi naga kekaisaran Dao hancur berkeping-keping. Kemudian kekuatan penghancur menyelimutinya, hanya untuk melihat kekuatan yang bukan milik alam manusia terpancar dari bayangan hitam, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Makhluk tingkat abadi. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada makhluk hidup tingkat keabadian sejati di benua Zongtian? Banyak orang kuat yang terkejut. Bayangan hitam itu terlalu kuat. Meski hanya seberkas sisa jiwa, ia bisa menghancurkan semua serangan mereka dengan menjentikkan jari. Setelah saya memurnikan Anda dan orang lain, saya bisa menjadi makhluk abadi semu. Pada saat itu, saya bisa melintasi langit berbintang dan menghancurkan Anda dan tradisi Tao lainnya. Di wilayah bintang Zongtian, hanya saya yang mendominasi. Li Chenhe tertawa liar. Dia dan bayangan hitam telah bergabung menjadi satu, dan bayangan hitam itu adalah makhluk tingkat keabadian yang nyata, parasit di tubuhnya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan hukum abadi, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan abadi semu. Dihadapkan dengan banyak orang kuat yang bunuh diri di seluruh benua, ini hanyalah pembantaian sepihak. Biksu yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis, jiwa mereka dimurnikan, dan seluruh kota kerajaan dipenuhi dengan bau darah. Dengan bantuan formasi 5 elemen, anggota 4 pengawal juga mengambil nyawa banyak biksu. Pada saat ini, Aiden, Master Sekte Taiyin, Xing Wuya, Hao Weiren dan lainnya di antara kerumunan juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa Li Chenhe, yang memiliki reputasi terkenal, akan memiliki ambisi yang begitu besar dan ingin menyatukan wilayah bintang Zongtian dan menyempurnakan semua orang. Apakah kita akan mengambil tindakan?
Kali ini, Master Sekte Taiyin tidak ingin menjadi orang pertama yang melompat dan mengambil tindakan. Aiden melirik ketujuh orang kuat yang berjuang untuk mendukung mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum orang kuat dari tujuh sekte ini akan dihancurkan secara fisik dan mental. Apakah kamu merasakannya? Ada kekuatan khusus dalam formasi pemurnian abadi di luar formasi pembunuhan, yang menyerap kekuatan kita sedikit demi sedikit. Aiden bertanya. Yang Mulia katakan itu benar. Mo Ying berkata dengan heran, kekuatan itu sangat jahat, melampaui puncak transformasi ilahi, tapi itu memang bukan kekuatan hukum keabadian sejati. Aku khawatir ini adalah kekuatan dari makhluk abadi semu. Kata Xing Wuya. Saudara Aiden, apa yang harus kita lakukan? Kakak beradik Xia juga menjadi khawatir. Aiden melihat mayat di mana-mana dan banyak biksu tak berdosa yang dengan cepat dimurnikan. Dia mengerutkan kening dan berkata, ayo kita bertindak. Mengikuti perintah Aiden, anjing kuning besar, binatang pemakan yin, binatang penelan langit, dan iblis kecil semuanya bergegas keluar. Kemudian Xing Wuya, Hao Weiren, dan Demon Shadow bergegas menuju medan perang. Pamanmu, kamu ingin menyempurnakan kami. Hao Weiren berteriak dan mengutuk, dan dia bergegas menuju Li Chen-he dengan anjing kuning besar itu tanpa ragu-ragu. Binatang yang menelan langit itu memperlihatkan tubuhnya yang besar, membuka mulutnya yang berdarah dan mulai melahapnya. Setan kecil itu mengipasi Phoenix True Fire dan menyerang anggota dari 4 rangkaian penjaga dengan gila-gilaan. Binatang Yin Eclipse bergerak melintasi medan perang, terus-menerus memanen kehidupan dengan kekuatan kalender lunar. Melihat kemunculan keempat binatang itu, pemimpin penjaga 4 baris segera bereaksi, dan Li Chen-he juga sedikit terkejut. Bagus sekali. Awalnya, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu juga ada di sana, jadi kita bisa menyelesaikannya bersama. Li Chen-he mencibir lagi dan lagi. Pada saat ini, bayangan gelap di tubuhnya juga berkata dengan dingin, binatang yang menelan langit, binatang pemakan yin, dan Susaku, ketiga jiwa binatang aneh ini sangat baik, sungguh mengejutkan. Karena itu, bayangan hitam mengambil tindakan secara langsung, dan kekuatan yang melebihi batas menjadi dewa meluncur ke arah 3 binatang itu. Kekuatan ini begitu kuat sehingga langsung menyelimuti ketiga binatang aneh itu. Bayangan iblis muncul saat ini, dan suhu di sekitarnya turun tajam, mencapai titik terendah. Anggota dari 4 rangkaian penjaga terbunuh dan terluka seketika. Namun, orang-orang ini semuanya adalah biksu di puncak transformasi dewa. Aiden melirik Master Sekte Taiyin dan berkata, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Pemimpin Sekte Taiyin mengangguk, dan cahaya terang muncul dari tubuhnya. Dia langsung menuju bayangan hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 1704, Aiden mengambil tindakan. Bayangan hitam itu sangat terkejut, memandang Master Sekte Taiyin, dan berkata, benar-benar abadi. Menyegel sendiri hukum abadi. Mendengus. Master Sekte Taiyin dengan dingin mendengus, kamu tahu apa yang terjadi, bagaimana kamu ingin mati. Hehe. Bayangan hitam itu mencibir dan berkata, jika berada di bidang bintang lain, kamu mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan ini, tetapi di dunia ini, Dewa Abadi juga akan meminum kebencian ketika dia datang, hahaha. Setelah mengatakan itu, bayangan hitam memancarkan seberkas cahaya hitam, berkelok-kelok menuju Master Sekte Taiyin. Cahaya hitam melonjak dengan niat membunuh dan langsung merobek perisai cahaya pelindung Master Sekte Taiyin. Taiyin Holy Jue sedang beroperasi, dan Master Sekte Taiyin sebenarnya menderita kerugian rahasia dan hilang dari orang ini. Tidak ada gunanya. Meskipun kamu benar-benar abadi, kamu hanya bisa mengerahkan kekuatan bertarung puncakmu di sini. Jika kamu berani melakukan sublimasi secara paksa, kamu pasti akan memicu formasi pembunuhan abadi, hahaha. Bayangan itu tertawa liar. Pemimpin Sekte Taiyin sangat marah, dan sekali lagi merasa bahwa harimau itu diganggu oleh anjing. Saat ini, dia hanya dapat menampilkan kekuatan yang sama dengan Dewa Puncak veteran dari 8 kekuatan besar yang telah memisahkan diri. Dan bayangan hitam ini hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Selama bertahun-tahun, ia telah berkolusi dengan Li Chen-he dan menggunakan formasi pemurnian abadi untuk memurnikan banyak makhluk nyata tingkat keabadian, memotong ego, baik dan jahat. Temukan cara lain dan jadilah makhluk abadi palsu. Setelah beberapa gerakan, aura Master Sekte Taiyin runtuh, dan retakan muncul di tubuhnya. Dia meraung lagi dan lagi, hampir menembus segel, menyublim hingga batasnya, dan mendapatkan kembali kekuatan abadi aslinya. Tapi memikirkan formasi pembunuhan abadi yang menakutkan, saya masih menyerah. Di sisi lain, seluruh kota kerajaan tampak seperti pemandangan hari kiamat, dan langit dipenuhi cahaya ilahi yang melonjak. Beku yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis, jiwa mereka dimurnikan, dan 7 kekuatan kuat yang tersisa seringkali dalam bahaya, mereka menemukan dengan ngeri. Kekuatan Li Chen-he telah jauh melampaui mereka. Pada saat ini, 7 orang kuat secara pribadi menyerang Li Chen-he dan memerintahkan para tetua sekte untuk menyerang penjaga 4 baris formasi 5 elemen. Li Chen-tian juga bergabung dalam pertempuran. Dia memimpin anggota penjaga teritorial untuk juga menyerang formasi pembunuhan 5 elemen. Formasi pembunuhan 5 elemen diatur oleh kapten dari 4 rangkaian penjaga dan dipimpin oleh banyak orang kuat, namun dihadapkan pada pengepungan bersama dari begitu banyak orang kuat.
Segera formasi 5 elemen dipatahkan, dan anggota pengawal seri 4 menderita banyak korban. Kapten dari 4 rangkaian penjaga bergegas keluar dan mengepung Li Chen-he. Meskipun formasi 5 elemen rusak, formasi pemurnian abadi yang lebih perifer bahkan lebih menakutkan. Pilar tembaga besar yang diukir dengan rune padat memancarkan aura peleburan segalanya, menghalangi semua rahasia surgawi. Tidak peduli seberapa keras semua orang berusaha, mereka tidak dapat mematahkan pilar tembaga tersebut. Dikelilingi oleh aura yang memancar dari pilar tembaga, setiap biksu merasakan energi sejati dalam tubuhnya dimurnikan sedikit demi sedikit. Ini adalah hal yang menakutkan tentang formasi pemurnian abadi. Bahkan makhluk abadi yang terperangkap di dalamnya akan sepenuhnya dimurnikan. Belum lama ini, setelah Aiden secara pribadi membunuh anggota pengawal emas, dia juga membunuh beberapa anggota pengawal emas di kota Donghuang. Pendekatan ini telah lama menarik perhatian banyak orang berkuasa di daratan. Mundur. Aiden tidak lagi diam saat ini, dia meminta Master Sekte Taiyin mundur terlebih dahulu, lalu bergegas maju. Dua makhluk sejati tingkat keabadian ada di sini, hahaha, tidak perlu usaha sama sekali untuk sampai ke sini. Bayangan itu tertawa liar. Apakah kamu ingin menyempurnakanku? Aiden bertanya dengan dingin. Bayangan hitam itu menatap ke arah Aiden. Aiden dengan sengaja mengembangkan jiwanya, yang membuat bayangan hitam itu menelan ludahnya. Kekuatan jiwa sangat kuat, lumayan. Setelah menyempurnakan kalian berdua yang abadi, saya dapat kembali ke asal saya. Dengan bantuan teratai suci 9 daun, saya tidak hanya dapat kembali ke puncak, tetapi kekuatan saya juga akan meningkat pesat. Ya. Aiden mencibir dan berkata, kalau begitu mari kita lihat betapa kuatnya apa yang disebut makhluk abadi semu itu. Setelah mengatakan itu, Aiden langsung mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya, dan pedang Zixiao muncul dari udara tipis. Pedang itu dibungkus dengan guntur dan kilat ungu, dan tubuh ilahi kekacauan memancarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Hei Ying sedikit terkejut, dia merasa Aiden di depannya luar biasa. Lampu hitam berkedip-kedip dan meluncur ke arah Aiden. Kekuatan yang terpancar dari cahaya hitam ini sangatlah aneh. Ia tidak mengandung kekuatan hukum abadi, namun sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan batas sifat manusia. Aiden mencoba melambaikan energi pedang Zixiao, dan energi pedang itu melesat menuju cahaya hitam, tetapi tidak ada apa-apa. Semua energi pedang itu tertelan dan menghilang tanpa terlihat. Saat berikutnya, cahaya hitam menyelimuti dirinya, dan Aiden merasakan niat membunuh dalam cahaya hitam. Dia berteriak dengan marah dan segera memanggil klon kedua. Begitu Buddha teratai emas muncul dan cahaya Buddha menyelimutinya, seluruh kota kerajaan tampak sunyi, memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Banyak biksu di kerajaan Buddha Gurun Barat tercengang dan memandang Aiden yang tampak seperti seorang Buddha. Cahaya hitam secara bertahap merobek cahaya Buddha, menelan cahaya Buddha, dan mencapai tubuh Aiden. Ada cahaya ilahi 5 warna di tubuhnya, yang merupakan tubuh dewa kacau yang ditempa dengan melebur 3 fisik berbeda. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam cahaya hitam ini misterius dan kuat, ia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan tubuh ilahi kekacauan dan diblokir. Bayangan hitam itu terkejut, memandang Aiden dengan tidak percaya, dan berkata, siapa kamu? Mengapa daging begitu kuat? Kamu tidak perlu tahu, dan kamu tidak pantas tahu. Aiden mencibir. Dia berhenti menggunakan pedang Zixiao, menggerakkan tangannya, dan tanda misterius pun terbang keluar. Untuk sesaat, langit berdering, dan ribuan suara sansekerta terdengar. Gumpalan garis dao langsung terbakar, memicu api mana dan bergulir menuju bayangan hitam. Bayangan hitam itu tidak berani gegabah. Merasakan kekuatan apinya, bayangan hitam itu menampakkan sesosok tubuh, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Saya melihat tangannya juga membentuk segel, dan kekuatan misterius langsung mengalir menuju api mana dan benar-benar memadamkannya. Aiden sedikit terkejut. Tampaknya apa yang disebut makhluk abadi semu ini memang jauh lebih kuat daripada dewa penghancur diri. Menggunakan Dao Jue untuk menarik secercah tanda Dao dan menyalakan api ajaib tidak dapat membakar bayangan hitam ini, jadi satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kartu truf. Ini dia pedangnya. Aiden melambaikan tangannya lagi, dan pedang Zixiao muncul lagi di tangannya. Tidak ada gunanya. Di dunia ini, aku tidak akan takut bahkan jika dewa abadi datang. Kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku hanya menunggu formasi pemurnian abadi untuk menyempurnakan asal-muasalmu sedikit demi sedikit untuk aku gunakan. Bayangan itu tertawa liar. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Aiden mencibir, dan pedang Zixiao bergerak menembus kehampaan dengan kilat yang cemerlang. Energi pedang tak terkalahkan yang terlihat dengan mata telanjang merobek ruang dan menebas bayangan hitam. Energi pedang disertai guntur dan kilat ungu, menghancurkan segalanya. Bayangan hitam itu tidak peduli. Dengan lambaian tangannya, dia berhasil menetralkan energi pedang yang menakutkan dan mencegahnya mendekat. Namun, saat berikutnya, bayangan hitam itu tiba-tiba menjadi tidak stabil dan menunjukkan ekspresi panik. Bab 1705, hilang. Tidak, ada yang aneh. Ah, ini dia. Ah, tidak mungkin, inilah kekuatan hukum waktu. Bayangan hitam itu berteriak, dan nafasnya menghilang dalam sekejap. Aiden mencibir lagi dan lagi. The Great Time Kendo adalah rahasia utamanya, trik pamungkasnya.
Pedang waktu hebat Dao tidak terlihat dan tidak berbentuk, tidak terduga dan tidak dapat ditolak, menghususkan diri dalam memotong masa hidup segala sesuatu. Pada saat ini, bayangan hitam dihantam oleh pedang, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras habis. Hanya ada sisa jiwanya yang tersisa, dan dia akan mati total setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Untungnya, Li Chen He menerobos. Keduanya bekerja sama dan menggunakan formasi pemurnian abadi untuk menyempurnakan asal mula banyak makhluk abadi sejati yang masuk ke wilayah bintang Zongtian. Setelah menyerap asal mula keabadian sejati, mereka dapat pulih hingga hari ini. Tanpa diduga, Aiden menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya dengan satu serangan pedang. Bayangan hitam itu terkejut dan dengan cepat berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke tubuh Li Chen He. Dalam sekejap, aura Li Chen He melonjak, dan dengan raungan, naga sejati keluar dari tubuhnya ke segala arah, memukul mundur semua orang kuat dari 7 kekuatan besar yang mengelilinginya dalam satu gerakan. Segera setelah itu, Li Chen He mengepalkan tinjunya dan menyerang tuan terdekat dari keluarga Feng. Cahaya tinju yang cemerlang dipenuhi dengan aura pembunuh dan disertai dengan suara auman naga. Pemimpin keluarga Feng tidak dapat menghentikannya dan tubuhnya ditinju. Setelah itu, Li Chen He langsung mendatangi Aiden. Anda tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah memakai sepatu besi, tetapi tidak perlu usaha untuk mencapainya. Li Chen He memandang Aiden dengan niat membunuh. Dikatakan bahwa kamu adalah satu-satunya makhluk abadi sejati yang selamat dari formasi pembunuhan abadi dari zaman kuno hingga saat ini. Aku akan menyempurnakanmu sepenuhnya hari ini. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun yang melakukan ketidakadilan akan dihukum mati. Kamu membunuh ayahmu dan merebut tahta, membantai orang yang tidak bersalah, mengatur susunan pembunuhan ini, dan kamu bahkan menyebutnya arah pemurnian abadi. Saat dia mengatakan itu, Aiden tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan abadi yang sejati, dia memegang pedang Qi Xiao di tangan kirinya. Ada piringan surgawi besar di atas kepala, dengan energi ibu hitam dan kuning menggantung ke bawah. Tubuh dagingnya memancarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan ketiga binatang itu berputar ke arahnya dan mengaum. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Aiden mengayunkan pedangnya dan menebas anggota penjaga 4 seri yang padat di bawah. Energi pedang Xiao yang seperti gelombang melonjak dengan kekuatan guntur dan kilat, membunuh sebagian besar anggota penjaga seri keempat dalam sekejap. Kemudian dia mengendalikan cakram Tianji dan mengungkap sisa jiwa Raja Donghuang. Setelah beberapa hari berkultivasi, ditambah dengan bantuan vitalitas yang sangat besar dari pohon kuno Yuexi, sisa jiwa Raja Donghuang pulih sampai batas tertentu dalam waktu singkat. Meskipun dia dalam keadaan bingung saat ini, ketika dia melihat Li Chen He, semangat Raja tampak sangat terstimulasi. Anak pemberontak. Sisa jiwa Raja Donghuang meraung marah, napasnya bergetar, namun ia segera tertidur lelap lagi. Itu adalah sisa jiwa Raja Donghuang. Bagaimana mungkin Raja Donghuang hanya memiliki sedikit jiwanya dan bersama makhluk abadi sejati ini? Ini. Banyak orang kuat yang bingung ketika mereka melihat sisa jiwa Raja Donghuang. Ayah! Li Chentian berteriak saat melihat ini. Banyak penjaga dinasti yang akhirnya beralih ke Chen He juga berhenti. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Li Chentian menegur dengan keras. Aiden menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghela nafas bahwa pangeran tertua memang keras kepala seperti rumor yang beredar. Yang mulia, jika saudara Aiden tidak mengambil tindakan, Raja Donghuang pasti sudah hancur sejak lama. Xia Ying berdiri saat ini. Pangeran kedua berkolusi dengan orang lain untuk membunuh Raja Donghuang dan melukainya dengan parah, lalu mengirim anggota pengawal emas untuk mengirim jenazahnya keluar kota untuk dibakar. Saudara Aiden menghentikannya dan melindungi kehidupan terakhir Raja Donghuang dengan harta rahasia. Jiwa yang tersisa. Setelah mendengar ini, ekspresi Li Chentian tiba-tiba berubah, dan dia menoleh ke arah Li Chen He dengan marah, berteriak, kakak kedua, apakah semua ini benar? Mendengus. Li Chen He mendengus dingin dan berkata, terus kenapa? Beraninya kamu menyerang ayahmu? Li Chentian meraung dengan marah. Hahaha. Li Chen He tertawa liar tanpa peduli. Kamu keras kepala seperti dia. Meskipun benua ini damai dan luas, formasi pelindungnya tidak memungkinkan makhluk hidup manapun menjadi abadi. Begitu menyentuh alam keabadian, ia akan dilenyapkan dengan kejam oleh formasi pembunuhan abadi. Tujuan dari kultivasi adalah untuk mengejar kekuatan tertinggi, menembus batas-batas tubuh manusia, dan mencari keabadian. Jika kamu tidak bisa menjadi abadi, apa perbedaan antara perlindungan semacam ini dan sangkar? Kakak kedua, kamu gila. Li Chentian benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi, dia sangat marah. Ia tidak pernah menyangka Raja Donghuang yang hilang akan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Meski racun harimau tidak memakan bijinya, binatang buas tetap tega memberi makan mereka sebagai balasannya. Namun Li Chen He tetap menolak untuk bertobat dan tetap bertahan pada caranya sendiri. Kamu sangat mengecewakanku. Li Chentian berkata dengan marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi naga kekaisaran, dan naga asli meraung. Kekuatannya juga cukup kuat, setidaknya sebanding dengan mereka yang bunuh diri di puncak para dewa. Alasan mengapa Li Chentian begitu sempurna adalah karena adiknya Li Chen He tidak ada bandingannya dalam sejarah. Mendengus.
Li Chen He berkata dengan acuh tak acuh, kamu keras kepala seperti orang tua itu dan tidak ingin membuat kemajuan. Di dunia yang luas, wilayah bintang Zongtian hanyalah tempat yang damai. Anda tetap di tempat ini dan menghabiskan seluruh hidup Anda di puncak menjadi dewa. Bagaimana kamu mengetahui misteri semua hukum di dunia? Momentum Li Chen He seperti pelangi, dia bergabung dengan jiwa bayangan hitam, dan kekuatannya meningkat tanpa batas, mendekati tingkat keabadian semu. Kekuatan yang bukan milik puncak transformasi ilahi dan berbeda dari kekuatan hukum keabadian sejati muncul dari tubuhnya. Jangan sombong, kami akan membunuhmu hari ini. Orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya meraung dengan marah. Orang fanatik yang bodoh, alasan mengapa wilayah bintang Zongtian kita ada selamanya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi makmur dari zaman kuno hingga saat ini adalah karena berkah dari formasi pembunuhan abadi. Anda hanyalah seorang bajingan. Tahukah Anda apa niatnya? Pendahulu yang kuat itu merebut tahta dan membunuh ayahmu lebih buruk dari binatang. Jika aku tidak membunuhmu, itu melanggar hukum surga. Banyak orang kuat mengambil tindakan satu demi satu. Sebelumnya, orang-orang kuat ini masih takut jika Raja Donghuang tiba-tiba keluar. Bagaimanapun, Raja Donghuang dikenal sebagai orang terkuat di Zongtian dalam hal kekuatan serangan. Tapi sekarang Raja Donghuang hanya memiliki sisa jiwanya, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, orang-orang kuat ini telah sepenuhnya melepaskannya. Beberapa kekuatan besar bahkan diam-diam memutuskan apakah mereka harus mengambil kesempatan ini untuk menduduki kota Donghuang dalam satu gerakan. Sekelompok sampah, tidak tahu rahasia kekuatan abadi semu. Li Chen He sangat menghina. Dia tidak takut sama sekali saat menghadapi banyak orang berkuasa. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Saat ini Hao Weiren berdiri. Haha, katak di dalam sumur. Xing Wuya juga berkata dengan sinis. Bersambung.